Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Orang-orang zaman dulu mereka berhadapan dengan bahaya-bahaya fisik, peluru, pedang, kapak, batu, panah, dan meriam, dan seterusnya. Sehingga kita tahu pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menghadapi tembok Konstantinopel yang begitu kuat, maka dia menyiapkan serangan-serangan fisik yang juga sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel padahal adalah tembok yang terkuat buatan manusia, sistem pertahanan manusia 3 lapis yang ngeri luar biasa. Bayangin, lapis pertama itu adalah parit yang lebarnya 20 meter dan dalamnya 10 meter, dan yang kedua adalah tembok setinggi mungkin 8 meter dan tebalnya sekitar 3 meter, sedangkan tembok yang ketiga 12-an meter dengan tebal 5 meter. Sesuatu yang sangat mustahil untuk diserang, dijebol pada masanya. Tapi Muhammad Al-Fatih menggunakan serangan fisik yang sedemikian kuat, meriam yang lebih besar daripada biasanya, daya lontar lebih kuat, sehingga bisa menjebol tembok Konstantinopel. Menarik untuk kita perhatikan bahwa orang-orang dulu mereka membangun tembok-tembok tinggi, tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan pemikiran. Karena yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Begitu juga kaum muslimin ketika mereka menghadapi pertahanan yang bersifat fisik, maka mereka pun menggunakan sebuah serangan, sebuah senjata yang bersifat fisik yang lebih kuat lagi. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, adakah sekarang pertahanan yang berbentuk tembok-tembok itu sekarang bisa menghalangi daripada serangan-serangan modern? Jawabannya tidak. Serangan sekarang yang dilakukan bukanlah serangan fisik, tapi serangannya serangan pemikiran. Serangan pemikiran ini merasuk ke dalam orang langsung tanpa dibatasi oleh tembok, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisik. Dan daya serangannya ini lebih mematikan. Kenapa? Karena orangnya tetap ada, tidak mati, namun berubah langsung memihak pada lawan. Karena dia sudah dikendalikan softwarenya, dia sudah dikendalikan pemikirannya, sehingga dia berbalik menuju kepada yang lain. Bedanya apa? Kalau fisik orangnya mati, perlawannya selesai. Tapi kalau pemikiran itu bisa masuk pada seseorang, dia akan mengubah orang. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau 1 lawan 1 itu adalah fisik. Tapi kalau pemikiran, satunya bisa dikuasai, bukan 1-0, tapi 2-0. Kira-kira gitu ya. Artinya ini lebih berbahaya daripada serangan fisik. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa serangan orang-orang yang gak suka dengan Islam, serangan orang-orang yang mereka ingin menjatuhkan Islam adalah serangan yang bersifat serangan pemikiran, pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan untuk menghalangi serangan pemikiran tersebut? Apakah kita sudah membangun benteng-benteng pemikiran sebagaimana orang-orang pada zaman dahulu membangun benteng-benteng yang bersifat fisik? Kalau seandainya benteng-benteng yang bersifat fisik itu dulu dibangun untuk menghalangi serangan-serangan fisik, maka seharusnya ada benteng-benteng pemikiran yang dibangun untuk menghalangi serangan-serangan pemikiran. Tapi sekarang tidak. Kita melihat sekarang orang-orang muslim sangat lemah terhadap serangan-serangan fisik. Bahkan mereka tidak bisa lagi membedakan mana pemikiran Islam dan mana pemikiran yang bukan Islam. Pemikiran-pemikiran yang bukan Islam diterima begitu saja sehingga merusak pemikiran Islam. Misal, pemikiran tentang demokrasi itu kemudian diterima begitu saja. Seolah-olah demokrasi adalah penyelamat, seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya, lalu digebiah-uyah diterima. Karena itu mereka ada yang mengatakan bahwa hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Allah atau hukum Quran dan Sunnah. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Muslim akibat pemikiran yang sudah rusak. Mereka berkata bahwa LGBT diperbolehkan karena yang namanya LGBT datangnya daripada Allah. Ini dikatakan oleh seorang Muslim juga karena pemikirannya sudah rusak. Apa sebab? Karena mereka dari awal tidak dibangun benteng-benteng pemikiran sehingga mereka rusak karena serangan pemikiran yang dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, liberalisme, sekulerisme, dan seterusnya. Nah, kalau gitu teman-teman sekalian, balik lagi, kalau seandainya kita tidak ingin rusak, kita tidak ingin hancur, harusnya kita membangun benteng-benteng pemikiran. Benteng pemikiran Islam seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemikiran tentang Islam itu sendiri.
akidah Islam, syariat Islam, sistematika berpikir yang Islami, sehingga kita bisa mengerti tentang dasar-dasar di dalam Islam itu, sehingga kita tidak tertipu dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak Islam dari dalam. Nah, ini yang harus kita usahakan sehingga kita tidak jadi kacau, tidak jadi justru mengambil pendapat yang tidak Islami, atau justru dibohongi, atau justru kita disesatkan oleh orang. Lihat sekarang banyak orang-orang yang punya pemikiran fikih yang bagus, punya pemahaman fikih yang bagus, punya pemahaman ritual yang bagus, tapi secara pemahaman pemikiran Islam gagal total. Di saat yang sama dia ahli fikih, tapi di saat yang sama dia tidak bisa membedakan antara orang yang berpura-pura dalam Islam, orang-orang munafik yang pengen merusak Islam dari dalam, tidak bisa membedakan bahkan orang yang benar-benar berilmu dengan orang-orang yang mengaku-aku sebagai orang yang berilmu, mengaku-aku sebagai ustadz misalnya. Padahal dia adalah orang ateis, pengen merusak Islam. Tidak bisa lagi dibedakan. Maka diterima, dijamu, lalu kemudian berfoto bersama. Dan ini adalah sebab memang dia orang yang ritualnya bagus, memang dia orang yang fikihnya bagus, memang dia orang yang ilmu ritualnya keren, tapi wakinya hancur, pemahaman tentang faktanya hancur. Karena kenapa? Serangan pemikiran. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang mau membangkitkan Islam dan mana yang mau menghancurkan Islam dengan topeng-topeng yang mereka gunakan. Sekali lagi teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kalau dulu Konstantinopel membangun tembok yang sangat tinggi dan kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Kalau dulu kaum muslimin membangun benteng-benteng yang sedemikian kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita sudah tahu dan kita sudah paham serangannya adalah serangan pemikiran, sehingga ada orang-orang yang muslim, bentuknya muslim, agamanya Islam tapi berpikiran liberal, berpikiran yang bukan Islam, maka seperti apa benteng pemikiran yang seharusnya kita buat sehingga kita tidak terkontaminasi oleh ide-ide selain Islam. Yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.